Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang berjalan sambil menenteng dua buah koper. Sebelah kiri adalah koper berisi alat anti peledak, sedangkan yang di sebelah kanan adalah perangkat mesin waktu portable. Sehingga diketahui jika pria ini adalah seorang agen penjelajah waktu yang sedang dalam misi mencegah ledakan sebuah bom. Tiba di ruangan mesin yang menjadi lokasi targetnya, si agen tiba-tiba didatangi oleh sosok pria misterius yang pada akhirnya terjadilah sedikit baku tembak di antara mereka berdua. Dan setelah berhasil mengusir pria itu, si agen langsung menyalakan alatnya. Tetapi si agen terlambat mencegah ledakan itu, yang justru malah mengakibatkan wajahnya hangus terbakar. Di saat yang bersamaan, si pria misterius itu muncul kembali, tapi bukan untuk membunuhnya, melainkan ingin mendekatkan perangkat mesin waktunya, agar si agen bisa pulang ke tempat aslinya. Beberapa hari setelah pulang ke tahun dan tempat asal aslinya, agen yang masih berada dalam perawatan pun didatangi oleh dua petugas organisasi yang ingin memberikan medali penghargaan atas semua pengorbanannya, sekaligus mendapat tugas terakhir sebelum nanti dipensiunkan. Yes. And the bomber. Rest. Tugas atau misi kali ini adalah untuk melacak seorang sosiopat sekaligus teroris bernama Puzzle Bumper yang diketahui sudah melakukan kejahatan besar pada tahun 70-an. Sesuai namanya, yaitu Puzzle Bumper. Penjahat ini melakukan serangkaian kejahatan menggunakan bom ataupun peledak. Puncaknya, Puzzle Bomber ini telah menewaskan sekitar 10.000 orang, tepatnya di kota New York pada tahun 1975. Tugas utama si agen adalah pergi ke tahun itu melakukan pelacakan instan demi mencegah Puzzle Bomber melakukan aksi puncaknya. Explosion will level 10 blocks. Everything we've done to stop him has failed. 11,000 dead. Karena luka bakar di wajah si agen sangatlah parah, dokter akan melakukan operasi besar-besaran yang mungkin akan merubah wajah si agen tidak sama seperti sebelumnya. Dokter juga memperingatkan tentang efek samping dari seringnya melakukan perjalanan waktu seperti mutasi sel, kelainan saraf, gangguan ingatan, depresi perubahan sel, perubahan hormon, perubahan pita suara, dan lain sebagainya. Namun karena ini adalah satu-satunya pekerjaan yang si agen miliki, ia tetap harus melakukannya. Singkat cerita, setelah si agen pulih dengan penampilan barunya, ia diberikan beberapa hal untuk persiapan seperti jam tangan, senjata api untuk melindungi diri, termasuk satu perangkat mesin waktu yang menjadi alat utama. Ia pergi menjelajahi waktu. We're born into this job. Disinilah si agen sekarang berada. Di tanggal 6 November 1970, ia menyamar menjadi seorang bartender untuk mendapatkan informasi tentang Puzzle Bomber dari beberapa orang pengunjung. Namun alih-alih mendapatkan petunjuk dengan cepat, si agen justru malah bertemu dengan seseorang yang bernama John, yang merupakan seorang penulis yang bukunya sendiri secara kebetulan baru dibaca oleh si agen belum lama ini. Items they print on, I eat. Right? That surprising? Yeah, a little. Setelah mengobrol cukup lama dan saling tukar cerita, John akhirnya jujur tentang masa lalunya yang mungkin akan membuat si agen dan kita semua terkejut. Bahwasanya John dulu adalah seorang perempuan. Ya, kalian gak salah dengar. John adalah seorang perempuan tulen yang bertransformasi menjadi laki-laki seperti sekarang ini, yang kisahnya sendiri dengan senang hati akan Joy ceritakan. Says you Don't interrupt. September 13th, 1945.
Sama seperti kisah-kisah menyedihkan lainnya, John dibuang oleh orang tuanya di sebuah panti asuhan. Tidak diketahui sebab kenapa dia dibuang, namun yang menarik adalah John diketahui tidak pernah sakit satu kali pun, yang membuatnya menjadi berbeda dengan anak-anak panti yang lain. One of a dozen babies who had no past. Not one day, so I was never taken to a hospital. Karena pengurus panti tidak mengetahui siapa namanya, mereka memberikan nama Jen kepada si John kecil ini. Beranjak anak-anak, Jen alias John pun kembali menunjukkan keistimewaannya. Ketika ia menjadi anak paling cerdas di sekolah dan paling kuat di antara semuanya, bahkan dari anak laki-laki sekalipun. Sehingga di saat anak panti lain diadopsi oleh para orang tua, Jen menjadi satu-satunya anak yang tersisa dari angkatannya yang masih bertahan di panti asuhan itu. Same reason I hadn't been adopted. A freak god loser. I have no photos of myself as a young girl. Suatu hari, secara mengejutkan, Jen kedatangan seseorang yang ingin mengadopsinya, tapi bukan dari kalangan keluarga konvensional, melainkan dari sebuah organisasi rahasia pemerintah yang diwakili oleh seseorang bernama Mr. Robertson, yang mengaku tertarik nih dengan kecerdasan dan juga ketangguhan seorang Jen. Jen direkrut untuk menjadi bagian dari organisasi mereka. That's true. As well as strong physical abilities. I hear you're a bit of a backyard brawler. Selama berbulan-bulan, Jen menjalani pelatihan fisik dan mental untuk tujuan yang katanya menjadi astronot dan pergi menjelajahi luar angkasa, di mana Jen kembali mengejutkan semua orang ketika ia mendapatkan nilai tertinggi dalam setiap mata pelajaran atau aspek yang telah dipelajari. Namun, gara-gara temperamennya atau arogansinya yang menghajar salah satu kandidat yang sering mengejeknya, Jen alias John akhirnya dikeluarkan. Namun, Mr. Robertson berjanji akan berusaha berbicara dengan para dewan agar Jen bisa dikembalikan. Everything to get you re-enlisted. I had to support myself. I couldn't rely on Mr. Robertson's promise to see me. Setelah dikeluarkan dari organisasi itu, Jen menyambung hidup dengan bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah rumah. Semua pekerjaan ia kerjakan. Sadar jika karir dan masa depan sangatlah penting, Jen juga mendaftar di salah satu universitas dan mengambil mata kuliah malam, yang secara kebetulan mempertemukannya dengan seseorang yang sangat tampan, kaya, dan menawan, yang entah seperti apa wajahnya. Couldn't believe it. It was a quote by Abraham Lincoln, and I was thinking the exact same thing. What are the odds? Beberapa waktu berlalu, Jen dan si pria akhirnya jadian juga dan beberapa kali sempat melakukan cocok tanam. Sampai suatu malam, ketika mereka duduk bersama di sebuah taman, si pria mendadak izin ke belakang sebentar dan akhirnya ia pun lenyap, hilang dan kabur, pergi entah pernah kembali lagi. Maybe he had a good reason. Okay. Somehow I'd managed to convince myself that it'd been all for the... Tak lama setelah kekasih misteriusnya itu menghilang, muncullah Mr. Robertson yang datang untuk merekrut Jen kembali ke dalam organisasi. Ia akhirnya jujur bahwa organisasinya tidak berfokus pada penjelajahan luar angkasa, melainkan sesuatu yang lebih besar, yaitu penjelajahan waktu, di mana Jen alias John ini memenuhi semua syarat untuk menjadi agen penjelajah waktu, seperti tidak terikat dengan keluarga ayahnya, ibu, saudara, teman-teman, dan lain-lainnya, termasuk kecerdasan dan ketahanan yang dimilikinya. No ties to the future. You see, the work we do is complicated. Dan tepat saat Jen punya harapan untuk bangkit, ia diketahui sedang hamil. Hasil hubungannya dengan sang kekasih misterius yang mengakibatkan Mr. Robertson batal merekrutnya. Singkat cerita, setelah Jen selesai melahirkan, dokter pun datang untuk memberitahu sebuah kabar yang mengejutkan. Bukan tentang bayinya atau kondisi kesehatannya, melainkan kondisi tubuh dan organ intim Jen. Bahwasanya Jen alias John diketahui memiliki 2 alat kelamin.
yaitu laki-laki dan perempuan, yang karena rahimnya bermasalah, mereka terpaksa harus menghilangkan organ perempuannya. Yang dengan kata lain, mulai hari ini, Jen adalah resmi menjadi seorang laki-laki tulen. Is this some kind of joke? I'm afraid it's not. You're young. It's not a death sentence. Your life can continue. Kesialan Jen tak berhenti sampai di situ saja. Ia kembali harus menerima fakta yang menyedihkan saat bayinya yang masih berada di ruang persalinan tiba-tiba diculik oleh seseorang yang tidak dikenal. Sehingga dengan semua nasib buruk yang menimpanya, Jen pun menetapkan diri untuk menjadi seorang laki-laki. Sempat bekerja di sebuah restoran sebagai seseorang yang dianggap laki-laki sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang penulis dan merubah namanya menjadi John, seperti yang kita lihat saat ini. And a total in 4 months I typed 6 letters in 1 manuscript, magazines and studied them. Selesai dengan cerita masa lalu John, si agen akhirnya jujur bahwa dirinya adalah seorang agen penjelajah waktu dan salah satu anak buah Mr. Robertson yang menyadari bahwa John alias Jen punya potensi besar untuk menjadi seorang penjelajah waktu seperti dirinya. Si agen pun mengajak John pergi ke gudang untuk diperlihatkan langsung dengan perangkat mesin waktunya. It will calculate a discrete arrival location. What? It's a time machine. Why do I need to close my eyes? Dan ya, si agen membawa John ke tahun 1963 ketika ia masih bernama Jen dan masih berstatus perempuan dan berkuliah di salah satu universitas. Alasan si agen membawa John ke tahun ini adalah untuk membantunya membalaskan dendam kepada sang kekasih misterius yang diketahui muncul pertama kali di universitas ini. Sebagai timbal balik atas bantuannya, John harus mau membantu si agen memburu target misinya, yaitu si Puzzle Bomber. Apabila ia sudah selesai dengan misi balas dendamnya. Right. Dengan berpenampilan ala-ala mafia, John pun langsung pergi ke universitas menunggu sosok kekasih misteriusnya itu muncul. Namun alih-alih menemukan yang dicari, John justru malah bertemu dengan dirinya sendiri sewaktu masih menjadi perempuan. Dan tebak, apa kelanjutannya? Ya, sosok kekasih misterius yang selama ini dicari-carinya tak lain dan tak bukan ternyata adalah dirinya sendiri. Melihat fakta itu, si agen pun sama terkejutnya dengan kita semua yang menonton, sehingga menyadari rencana ini tidak akan berjalan dengan lancar dan malah berantakan, malah menimbulkan fenomena paradoks. Si agen pun memilih untuk pergi tanpa izin meninggalkan si John sendirian dan tetap fokus pada misinya untuk menangkap si Puzzle Bomber sendirian. Berlokasi di ruangan mesin yang sama dengan yang pernah kita lihat sebelumnya, si agen berhasil datang tepat waktu saat Puzzle Bomber masih sedang memasang bomnya. Mereka sempat terlibat baku tembak dan melakukan pertarungan dengan tangan kosong sampai pada akhirnya si agen pun tumbang dan pingsan selama beberapa saat. Ketika siuman, si agen sudah kehilangan Puzzle Bomber yang kabur entah kemana. Yang ia temukan justru adalah dirinya sendiri dengan wajah yang terbakar persis seperti adegan pertama. Dan ternyata orang yang sudah menyelamatkannya dengan mendekatkan perangkat medis waktunya tidak lain tidak bukan adalah dirinya sendiri.
Setelah gagal mendapatkan puzzle Bamber, namun berhasil menyelamatkan nyawanya sendiri, si agen pun pergi ke tahun 1964. 1 tahun setelah John berpacaran dengan dirinya sendiri dan menghasilkan bayi yang saat ini ada di ruang persalinan. Si agen bertemu dengan Mr. Robertson yang juga ada di sana. Mengetahui si agen sudah melakukan pelanggaran atau lompatan atau perjalanan waktu yang di luar dari izin organisasi yang dapat menimbulkan terganggunya timeline alias garis waktu, Mr. Robertson menyuruh si agen untuk melenyapkan si bayi tersebut agar tidak merubah sejarah atau takdir yang sudah diakuratkan. Dan ya, lagi-lagi terjawablah siapa orang yang sudah menculik bayi John dari ruang persalinan. Tak tega jika harus melenyapkan nyawa si kecil ini, si agen pun memilih untuk membawa si bayi ke 20 tahun yang lalu atau lebih tepatnya ke 1945, meletakkannya di sebuah panti asuhan tanpa nama. Sehingga lagi-lagi terungkaplah bahwa Jen alias John adalah si bayi, masih satu orang yang sama. Mereka bertiga adalah ibu, ayah, sekaligus anak yang berhasil melanggar kodrat dan takdir akibat dari ketidaksengajaan. Safe journey, Jane. Selesai dengan si bayi, si agen pun pergi ke tahun 1963 untuk menjemput John, di mana malam itu adalah malam terakhir Jen melihat dirinya sendiri, yang ternyata kepergiannya bukan disebabkan lari dari tanggung jawab ataupun tambatan hati lain, melainkan harus kembali ke tahunnya untuk melanjutkan hidup di garis waktu yang sebenarnya. Tidak mengembalikan John ke kehidupannya, si agen malah membawa John ke organisasi untuk diserahkan kepada Mr. Robertson agar dijadikan sebagai penerusnya atau penggantinya, di mana si agen sendiri memilih untuk pensiun dan pergi ke tahun 1975 menikmati masa pensiunnya di sana. Beberapa waktu menikmati masa pensiunnya, si agen ini ternyata masih penasaran dengan sosok Puzzle Bamber yang memang hidup di tahun itu. Yang setelah beberapa bulan melakukan penyelidikan mandiri di luar dari organisasi, si agen pun secara mengejutkan berhasil menemukan lokasi Puzzle Bamber dan langsung meluncur ke sana untuk melihat seperti apa sih bentuknya. Don't ever exceed the jump. The snake. Dan alangkah terkejutnya kita semua, baik si agen maupun kita yang sudah menonton film ini, saat mengetahui jika sosok Puzzle Bamber yang selama ini dicari-cari tidak lain dan tidak bukan adalah si agen itu sendiri yang usianya sudah agak tua. Terungkaplah alasan kenapa Puzzle Bamber melakukan serangkaian pengeboman yang ternyata itu dilakukan atas dasar menyelamatkan ribuan nyawa yang tak berdosa yang ada di masa depan. See, I've saved lives more than I ever could have. Innocent people. No. I have clippings. Ya, orang-orang yang Puzzle Bamber ledakkan kebanyakan akan melakukan kejahatan di masa depan, kejahatan yang berat yang menewaskan lebih banyak nyawa manusia. Namun memang ia mengakui sendiri bahwa beberapa dari aksinya telah merenggut nyawa yang tak berdosa. Tapi hal itu dianggap sebagai pengorbanan dan dinilai setara dengan jutaan nyawa yang ia sudah selamatkan di masa depan nanti. In 61, Live Aid, the Hardshaw Weapons Factory, 1968. No, the terrorists never came in the building because
Secara teknisi, Puzzle Bumper memang adalah si agen dari masa depan atau di masa tuanya nanti. Namun mendengar pengakuan Puzzle Bumper yang sudah menghabisi Mr. Robertson dan semua staf di organisasi itu, membuat si agen menjadi sangat murka dan tidak bisa memaafkan perbuatannya sendiri. Ya, meski itu adalah perbuatannya di masa depan, si agen akan tetap membunuhnya. Tanpa sadar jika keputusan ini telah membuat lingkaran waktunya terus berputar tanpa ujung. Dan ia jelas sudah gagal memutus mata rantainya. No. Tunggu dulu, jangan langsung di skip aja karena masih ada kejutan yang sesungguhnya terungkap di sini. Kalian ingat sewaktu dokter di organisasi memperingatkan si agen tentang efek sampir dari seringnya melakukan perjalanan waktu? Ya, salah satunya adalah gangguan ingatan. Tebak, di mana letak terkejutnya? Ya, si agen ternyata adalah si John atau Jen atau si bayi dan tentunya adalah Puzzle Bumper itu sendiri. Akibat mengalami gangguan ingatan, si agen tidak ingat dengan masa lalunya sendiri, termasuk tidak bisa mengenali wajahnya sendiri di masa lalu yang masih segar di ingatan kita semua jika wajah si agen yang kita lihat saat ini adalah hasil dari operasi setelah mengalami insiden terbakar yang terjadi di ruang mesin. Dan lucunya adalah semua hal yang terjadi semua adalah konflik yang dibuat oleh agen itu sendiri. Bahkan 90 karakter yang sudah kita lihat sepanjang durasi ini adalah masih satu orang yang sama. Terakhir, sebelum film ini selesai, ada satu pertanyaan besar tentang sosok Mr. Robertson yang tiba-tiba muncul dan menghilang. Mungkinkah dia masih satu orang yang sama dengan mereka semua? Kalau kalian tahu jawabannya, langsung komen di bawah dan film pun berakhir. Kalau kalian suka dengan film yang seperti ini, langsung komen di bawah saja. Oke, sampai di sini dulu film kali ini. Kita akan bertemu di film selanjutnya. See you next time. Bye-bye.